Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Sebelum masuk ke topik dan agar tidak salah paham, kita pahami dulu apa itu nasib dan takdir. Secara bahasa, pengertian nasib mempunyai makna yang sama dengan takdir, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Takdir pada dasarnya tidak diketahui, sementara nasib adalah hasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Hidup pada dasarnya ditentukan oleh takdir. Hari ini kita akan selami dulu bagian takdir ini. Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak lahir, yaitu apa yang Anda peroleh dari orang tua, seperti harta benda, status dan lingkungan keluarga, serta tubuh Anda itu adalah takdir Anda. Dari sudut pandang genetik, separuh tubuh Anda berasal dari ayah Anda, separuh lagi dari ibu Anda. Tidak ada bagian yang berasal dari Anda. Secara teori, segala bakat dan talenta yang terdapat dalam tubuh Anda itu berasal dari warisan mereka. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang diwariskan dan apa yang tidak. Kesimpulannya, sifat seseorang setelah lahir, yaitu sesuatu yang diperoleh orang tuamu melalui usahanya itu, pada dasarnya bukan merupakan warisan. Misalnya pengetahuan dan keterampilan tidak diwariskan. Sebaliknya sifat bawaan atau alami seseorang itu pada dasarnya diwariskan. Misalnya tinggi badan, berat badan, ciri fisik atau penampilan, IQ, watak, bakat dan semacamnya. Semua ini bisa Anda dapatkan dari orang tua Anda tanpa perlu usaha apapun. Namun sifat-sifat tersebut mempunyai heritabilitas atau daya warisnya tersendiri. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan warisan gen unggul dengan lebih baik? Ini tergantung pada apakah mereka, yaitu orang tua Anda, apakah memiliki gen yang baik, dan masing-masing mendapatkan setengahnya. Misalnya, untuk karakteristik yang sama, jika gen ayah Anda lebih baik dari gen ibu Anda, maka Anda akan memiliki separuh peluang untuk mendapatkan gen baik ini. Tentu saja, jika kedua orang tuamu sama-sama memiliki yang baik, kamu pasti juga akan mendapatkannya. Tapi ada daya waris atau heritabilitasnya. Sebagai informasi, heritabilitas adalah besaran bagi pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotipik dalam suatu populasi biologis. Artinya, meskipun gen ini diturunkan, namun ada kemungkinan tertentu akan berubah, terpengaruh oleh lingkungan. Semua hereditas memang seperti itu, akan berubah karena pengaruh lingkungan, dan besarnya pengaruh lingkungan itulah heritabilitas. Sebagai contoh misalnya, di antara semua ciri khas kita, heritabilitas tertinggi yang diwariskan adalah sidik jari. Warisan atas sidik jari ini mencapai 98%. Dengan kata lain, 98% sidik jari Anda ini adalah hasil turunan. Namun bukan berarti akan sama dengan orang tua Anda. 98% ini pada dasarnya ditentukan oleh gen campuran mereka, dan hanya 2% yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Jadi sidik jari Anda akan sedikit berbeda dengan sidik jari warisan yang seharusnya Anda miliki. Sidik jari ini juga akan berubah seiring pertumbuhan Anda. Namun sebagian besar perubahan terjadi semasa ibu Anda dalam keadaan hamil. Itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan saat Anda berada di dalam perut sang ibu. Namun justru karena pengaruh 2% faktor lingkungan inilah yang membuat kembar identik memiliki sidik jari yang berbeda meskipun DNA mereka sama persis. Mereka tidak bisa berada pada posisi yang sama selama berada di dalam perut ibu. Jika posisinya sedikit berbeda, sidik jarinya pun akan berbeda. Terkait sidik jari, ada contoh kasus yang sangat terkenal.
Bagi penonton Malaysia pasti tahu, kasus ini terjadi pada tahun 2003 silam. Saat itu, polisi Malaysia menghentikan sebuah mobil pick-up di pinggir kota Kuala Lumpur. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan 166 kg ganja dan 1,7 kg opium. Asal tahu saja, hukuman bagi pengedar narkoba di Malaysia yang terbukti bersalah tak ada yang lain kecuali hukuman mati di tiang gantungan. Supir pick-up tersebut bernama Sabaris Raj. Polisi kemudian membawa Raj ke kediamannya untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut untuk melihat apakah masih ada narkoba di rumahnya. Hasilnya tidak ditemukan narkoba di rumahnya, namun polisi melihat seseorang di dalamnya. Sosok pria ini sama persis seperti Sabaris Raj, yaitu Satis Raj, saudara kembarnya. Polisi membawa kedua pria tersebut ke kantor polisi. Namun polisi setempat dibuat bingung, tidak bisa membedakan siapa di antara mereka yang sebenarnya yang mengemudikan mobil dan siapa yang ada di rumah. Karena polisi tidak mengambil sidik jari saat menangkap Raj, hakim tidak punya pilihan selain membebaskan kedua pria tersebut. Karena menurut norma hukum, hanya orang yang bersalah yang boleh dihukum. Tapi kalau tidak tahu siapa di antara keduanya yang bersalah, maka tidak bisa semena-mena menghukum mereka. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang mengaku. Meski mengaku bersalah juga tidak ada gunanya, karena secara objektif harus bisa membedakan sosok mereka yang sebenarnya. Apalagi kejahatan berat yang bisa diancam hukuman mati itu juga tidak boleh salah dalam mengambil keputusan akhir. Jadi ancaman hukuman mati itu gagal menjerat Satis Raj dan Sabaris Raj, dua bersaudara kembar identik yang saat itu berusia 27 tahun itu pun dibebaskan oleh pengadilan di Kuala Lumpur karena hakim kesulitan membuktikan siapa di antara mereka yang bersalah dalam kasus perdagangan narkoba. Karena itulah, saat ini polisi di negara manapun di dunia sangat berhati-hati dalam bertindak. Langkah pertama adalah mengambil sidik jari, baik yang memiliki saudara kembar identik atau tidak. Tentu saja, kembar identik selain berbeda dalam sidik jari, juga masih banyak perbedaan lainnya, hanya saja kita tidak menyadarinya. Misalnya, iris mata mereka berbeda, vena atau pembuluh darah juga tidak sama. Saat ini, baik untuk proses di kantor polisi, bank, atau kepemilikan KTP, ada 3 cara utama untuk proses identifikasi, yaitu sidik jari, iris mata, dan vena. Lalu mengapa ada begitu banyak perbedaan pada tubuh kita dengan DNA yang sama? Ini karena tubuh kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh DNA, sebagiannya mengalami perubahan karena pengaruh lingkungan. Nah, yang memiliki heritabilitas tertinggi adalah sidik jari. Heritabilitas berikutnya yang sangat tinggi dan mungkin yang paling ingin diketahui adalah IQ. Warisan IQ bisa mencapai 80%. Faktanya, heritabilitas IQ atau lebih akuratnya adalah nilai variabelnya berkisar antara 54% hingga 80%. Disebut nilai variabel karena heritabilitas IQ meningkat seiring bertambahnya usia dan menjadi semakin mirip. Faktanya, kecuali IQ, semua faktor internal, yaitu selain faktor seperti ciri fisik atau penampilan dan struktur tubuh, watak dan kecerdasan, semua ini semakin erat kaitannya dengan pengaruh faktor genetik seiring bertambahnya usia. Artinya orang tua Anda akan semakin mirip dengan orang tua mereka, yaitu kakek nenek Anda. Semakin tua usia, semakin sering terjadi seperti ini. Dalam buku karangan penulis asal Jepang Akira Tachibana, tidak boleh dikatakan karena kenyataannya terlalu kejam, yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akira Tachibana, sang penulis, mengatakan bahwa nasib itu ditentukan oleh faktor keturunan.
Ia menuturkan bahwa sebenarnya kehidupan seseorang ditentukan oleh gen dan kerja keras tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dianalisis dari sudut pandang genetik. Selanjutnya adalah bagian fisik. Heritabilitas tinggi badan sebesar 66% dan heritabilitas berat badan sekitar 88%. Jadi sebenarnya orang gemuk bukannya mereka tidak berusaha atau rakus makan, tapi karena pengaruh gen yang terlalu besar. Bagi mereka, menurunkan berat badan 100 kali lebih sulit dibandingkan orang-orang biasa pada umumnya. Sebaliknya ada sebagian orang dengan bentuk badan yang bagus. Bukan berarti mereka sangat telaten menjaga bentuk badan, tetapi memang gen mereka sangat baik. Mereka dapat mempertahankan bentuk badannya tanpa perlu usaha keras. Namun, saat ini masyarakat pada umumnya tidak beranggapan demikian. Banyak orang yang menganggap gemuk itu berarti orang malas dan rakus makan. Padahal ini adalah anggapan yang keliru. Berat badan sebagian besar disebabkan oleh pengaruh genetik dan tidak terlalu erat kaitannya dengan upaya individu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengaitkan penampilan seseorang dengan karakternya dan juga tidak boleh mengaitkan gaji seseorang dengan kemampuannya. Ini adalah semacam prasangka. Demikian juga tinggi badan. Para peneliti meyakini bahwa sekitar 80% tinggi badan seorang anak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Atau dengan kata lain, tubuh anak bisa tinggi atau pendek, yakni karena mewarisi bakat dari orang tuanya. Begini, ada berbagai variasi gen yang bertugas untuk menentukan ukuran tinggi badan anak. Itu sebabnya tidak mengherankan ketika melihat ada anak yang sangat tinggi, sementara ada juga yang biasa saja atau cenderung pendek. Hal tersebut biasanya akan dengan mudah terjawab ketika melihat postur tubuh orang tuanya. Dalam arti, fisik tubuh anak yang tinggi sebenarnya diperoleh karena diturunkan dari orang tua dengan fisik yang serupa. Namun, lain lagi ceritanya ketika antar saudara kandung ternyata memiliki tinggi badan yang berbeda. Ini bisa dikarenakan adanya kombinasi gen kedua orang tua yang berbeda, sehingga ukuran tinggi badan antara kakak dan adik biasanya juga tidak sama. Selain itu, saat ini diketahui beberapa penyakit juga bersifat turunan. Misalnya ketergantungan bersifat turun-temurun dengan tingkat heritabilitas sekitar 50%. Jadi dengan mengetahui bahwa ketergantungan itu bersifat turunan, maka kita bisa mencegah terjadinya ketergantungan secara efektif. Misalnya jika orang tua memiliki gejala ketergantungan alkohol, maka si anak sebaiknya tidak terpapar alkohol sejak kecil. Ketergantungan alkohol tidak berarti dia ingin minum tanpa mengetahui tentang alkohol, tetapi dia akan menjadi kecanduan setelah menenggaknya. Jadi yang paling penting adalah menjauhkannya dari kontak dengan alkohol. Ketergantungan ini akan menjadi kecanduan setelah menyentuh dan mencicipinya. Seorang pecandu alkohol tidak akan dengan mudah berhenti mengonsumsi alkohol, meski kebiasaan tersebut menyebabkan masalah pada dirinya. Parahnya lagi, kondisi ini dapat memunculkan gejala putus zat. Jika pecandu tersebut menghentikan konsumsi alkohol, kondisi ini juga sangat rentan dialami oleh para remaja. Sebanyak 35% remaja pun dilaporkan pernah meminum alkohol sejak ia masih berusia 15 tahun. Parahnya lagi, di Amerika Serikat, alkohol telah menjadi penyebab seseorang dilarikan ke UGD sebanyak 189.000 orang dan menyebabkan 4.300 kasus kematian setiap tahunnya. Karena sudah tahu ketergantungan itu bersifat turunan, jadi kita bisa mencegahnya. Selain itu, banyak penyakit mental yang bersifat keturunan, dan saat ini diketahui bahwa semakin parah penyakit mental tersebut, semakin besar kemungkinan penyakit tersebut diturunkan dan semakin tinggi heritabilitasnya.
Misalnya skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Heritabilitas skizofrenia ini bisa mencapai 82% dan heritabilitas gangguan bipolar mencapai 83%. Dan satu lagi yang juga sangat memprihatinkan saat ini, yaitu gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, merupakan penyakit yang sangat rentan terhadap anak-anak dengan tingkat heritabilitas sebesar 80%. Jadi, di antara semua bakat itu, musik mempunyai daya waris paling tinggi dengan tingkat heritabilitas sebesar 92%. Artinya, jika orang tua berbakat dalam bidang musik, kemungkinan besar anak-anak mereka juga berbakat dalam bidang tersebut. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya tentang daya waris apa saja yang memiliki heritabilitas relatif rendah. Sebenarnya 50% ini sudah dianggap relatif rendah. Hal lain yang memiliki daya waris relatif rendah adalah heritabilitas kebiasaan yang dibentuk setelah lahir itu sangatlah rendah. Misalnya, Anda awalnya kidal tetapi kemudian berubah menjadi sebaliknya. Hal ini kecil kemungkinannya untuk diwariskan. Terakhir adalah kenyataan yang sangat kejam, seperti buku karangan penulis asal Jepang Akira Tachibana. Tidak boleh dikatakan karena kenyataannya terlalu kejam, yang sebelumnya disebutkan di atas. Mengapa disebut kejam? Meskipun tadi dikatakan bahwa seluruh sifat manusia dibentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan, namun pada dasarnya pengaruh lingkungan hanya didasarkan pada faktor keturunan. Ia hanya menunjukkan manifestasi genetika yang nyata dan tidak mencolok, dan dampaknya acap kali bersifat jangka pendek. Contohnya, ada seseorang yang memiliki ciri-ciri gemuk secara genetis. Anda bisa saja mengurungnya di suatu tempat dan tidak memberinya makan. Tidak apa-apa jika ia kelaparan sampai menjadi kurus kering seperti sapu lidi. Namun hal ini tidak akan mengubah gennya. Pada akhirnya dia akan menjadi gemuk setelah dia makan. Jadi upaya keras itu pada akhirnya tidak bisa juga mengalahkan faktor keturunan. Menurut kesimpulan Akira Tachibana, bahwa upaya keras tidak bisa mengalahkan faktor keturunan. Kehidupan seseorang pada dasarnya ditentukan oleh genetika. Akira mengatakan bahwa fondasi kita hanya dapat dimodifikasi dan disempurnakan dengan berbagai cara melalui kerja keras. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan kita dalam hidup sebenarnya terdiri dari dua faktor. Satu adalah gen dan yang lainnya adalah kerja keras. Namun kedua faktor ini tidak bersifat penjumlahan, melainkan perkalian. Usaha terbagi dalam 5 tingkatan, dari tingkat 1 sampai tingkat 5, sedangkan gen hanya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 0, 1, dan 3. 0 berarti tidak berbakat, 1 berarti orang biasa, dan 3 berarti jenius. Jika Anda tidak memiliki bakat, yaitu 0, sekeras apapun Anda berusaha, ia akan selalu 0. Jika Anda adalah orang biasa, yaitu 1, maka Anda akan mendapatkan sebanyak dari usaha keras Anda, 1 hingga 5. Sebaliknya jika Anda seorang jenius, Anda akan mendapatkan hasil 3 tanpa harus bekerja keras sama sekali. Jika Anda bekerja sedikit lebih keras, Anda dapat melampaui hasil upaya maksimal dari orang biasa itu, yaitu 6. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.